Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Istiqamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih banyak mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga bisa menjalankan sholat subuh secara berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan majelis taklim. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah kajian kita pada subuh ketiga hari Ahad akan mengkaji kitab fikih sunnah, ya. Karena sudah lama kita tidak mengkaji kitab ini, dan kurang lebih 3 tahun yang lalu, ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan Ustaz Mustafirin, Dr. Mustafirin. Dan waktu itu sudah sampai bab yang jauh ke belakang, ya, bab muamalat dan bab jual beli, ya. Mungkin kita akan mengawali dari bab-bab awal, hanya saja tidak secara detail. Barangkali nanti kalau ada hal-hal yang masih bermasalah dipertanyakan, kita mungkin banyak melakukan diskusi, ya, tanya jawab. Kalau memang saya bisa menjawab, insya Allah saya jawab, dan apabila tidak bisa, nanti insya Allah jadi PR bagi saya untuk belajar lebih banyak lagi. Mungkin sekedar mengingatkan kembali bahwasanya kitab fikih sunnah ini adalah karangan salah seorang ulama Mesir yang bernama Sayyid Sabiq, ya. Dan metode penulisan buku ini, hadirin sekalian, beliau tidak terikat dengan mazhab tertentu, ya. Dan tentu kita pahami, hadirin sekalian, dalam masalah fikih ini ada mazhab-mazhab fikih yang besar yang kita kenal, yaitu ada 4 mazhab. Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Mazhab Hanafi ini pendirinya adalah Abu Hanifah, kemudian Maliki adalah Imam Malik, dan Syafi'i adalah Imam Syafi'i, dan Hanabilah ataupun Hambali adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan setiap mazhab fikih ini ada pengikutnya di berbagai macam negara, ya. Kalau mazhab Hanafiyah ini banyak diikuti oleh Muslim yang tinggal di daerah Asia Tengah, dari Afghanistan, Pakistan, India, kemudian di daerah Muslim di Rusia, Kyrgyzstan, Bukhara, Tajikistan, Turkmenistan, dan sebagainya. Itu mereka kebanyakan dalam praktek ibadah kesehariannya menggunakan bermadzhabkan mazhab Hanafi. Adapun mazhab Malikinya, hadirin sekalian, banyak dianut oleh warga Muslim yang ada di daerah Afrika, ya, negara-negara Afrika, termasuk negara Arab yang ada di Afrika sana, seperti Maghrib, ya, Maroko, ataupun Aljazair, Tunis, Mauritania, dan sebagainya. Kebanyakan mereka dalam praktek sehariannya adalah menggunakan mazhab Maliki. Adapun mazhab Syafi'i, dari sekalian, ini banyak dianut oleh warga Muslim yang ada di negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dan sekitarnya. Ini kebanyakan bermadzhabkan Syafi'i, dan ada mazhab Hambali ini banyak diikuti oleh warga Muslim yang ada di Timur Tengah, ya, seperti di Arab Saudi, Kuwait, Bahrain. Ini kebanyakan mazhab
Hambali. Meskipun di setiap negara tentu ada praktek beragam madhab ya, hanya saja ini saya sampaikan mayoritasnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwasanya kitab fikih sunnah yang dikarang oleh Syekh Sabiq ini tidak terikat dengan madhab tertentu, karena metode beliau dalam menjelaskan fikihnya adalah berdasarkan teks Al-Quran dan kemudian hadisnya. Namun tentu bukan beliau tidak menghargai ataupun tidak menghormati para madhab, tentu sangat menghormati ya. Nah, ini adalah hanya metode penulisan saja, metode penulisan buku. Karena juga para ulama-ulama madhab itu mereka juga misalnya madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, mereka rujukannya juga Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mereka melakukan istihad dan menuangkan hasil istihad mereka itu dalam buku-buku mereka. Ya, jadi bukan berarti kalau ulama mazhab itu tidak kembali kepada Quran dan Sunnah. Justru mereka rujukannya adalah juga Quran dan Sunnah. Adapun sekali lagi metode penulisan Syekh Sabiq ini biasanya beliau menjelaskan tidak berdasarkan pendapat para mazhab. Hanya kemudian setiap masalah beliau tuangkan teks Al-Qur'annya dan juga dalil dari Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti apabila ada perkara-perkara permasalahan fikih yang di situ banyak pendapat para ulama, ya ulama mazhab, insya Allah nanti akan saya sampaikan juga. Dan saya sampaikan ini tidak banyak mengupas perbedaan pendapat, karena ini bukan tujuan beliau. Ya, tujuan beliau adalah memberikan pencerahan kepada umat Islam dengan dalil-dalil yang simpel. Maksudnya ini hukumnya, ini dalilnya, ini hukumnya, ini dalilnya. Tentu banyak juga maksudnya pendapat-pendapat yang ada dalam kitab ini sesuai dengan pendapat yang ada di dalam kitab-kitab madhab. Hanya saja sekali lagi beliau tidak mengikat dalam penulisan buku ini terdapat terhadap pendapat tertentu dari empat madhab fikih tersebutnya. Baik hadirin sekalian, kita awali dalam kajian kitab fikih ini dari bab yang awal ya. Sekali lagi tidak secara detail. Kita awali dari bab tohara. Bab tohara itu artinya adalah bersuci, dan bersuci ini macamnya sangat banyak ya. Ada mandi juga bersuci, berwudu juga bersuci, tayamum juga bersuci, istinja juga bersuci, istijmar juga bersuci. Ini adalah babnya cukup banyak, dan kita awali dari tentang bab wudu ya. Saya yakin hadirin sekalian sangat familiar dengan bab wudu ini. Dalam praktek keseharian kita minimal wudu 5 kali ketika akan sholat ya. Kecuali yang bisa mempertahankan wudu ya, menjaga wudunya tidak pernah batal. Tetapi di antara sunnahnya adalah juga memperbarui wudu ketika akan menjalankan sholat ya. Baik hadirin sekalian, wudu ini kalau boleh diterjemahkan adalah merupakan bersuci dengan air yang terkait dengan membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala ataupun rambut ya, dan kedua kaki. Dan pembahasan terkait tentang wudu ini hadirin sekalian babnya sangat banyak. Yang pertama adalah tentang disyariatkannya, dalil disyariatkannya berwudu. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak salat, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiqi, sampai sebatas siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Maksudnya penyebutan kepala di sini adalah rambut kepala ya. Ini supaya umat Islam ketika membaca ayat ini mereka paham yang dimaksud adalah rambut kepala. Karena kalau seandainya ayat ini menyebutkan wamsahu bi sya'rikum, usaplah rambut kalian, mungkin akan ada pertanyaan, rambut mana yang harus diusap? Oleh karena itu penyebutannya adalah wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian, maksudnya rambut kepala. Meskipun kepalanya misalnya tidak ada rambutnya, tetap yang diusap adalah kepalanya. Oleh karena itu menggunakan wamsahu bi ru'usikum, wa arjulakum, dan kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki ya. Ini dalil pertama yang memerintahkan untuk berwudu, yaitu surat Al-Maidah ayat ke-6. Dalil yang kedua hadirin sekalian adalah sunnah Rasulullah SAW ataupun
tersebut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah tidak akan pernah menerima salat seorang di antara kalian idza ahdatsa, ketika dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Oleh karena itu seseorang yang salat tanpa berwudu, tanpa bersuci, khususnya wudu, maka tidak sah salatnya. Jika seseorang salat dan di tengah salat batal wudunya, maka dia wajib untuk mengakhiri salatnya. Kalau posisi dia sebagai seorang imam, maka hendaknya dia mundur dan kemudian digantikan oleh orang yang ada di belakangnya. Ya. Oleh karena itu hadirin sekalian, orang yang ada di belakang imam ini hendaknya orang yang mengetahui hukum sholat, orang yang baik bacaannya, supaya ketika misalnya seorang imam ada berhalangan dan mengundurkan dari imam sholat, ada orang yang mampu menjadi menggantikannya. Ya. Mungkin juga secara teknis barangkali tempat ihram ini perlu dibuatkan pintu untuk bisa akses keluar. Ini hanya teknis saja ya, teknis saja. Apabila mungkin imam batal, ya tidak melewati banyak jamaah, yang meskipun secara hukum boleh kita melewati di depan orang sholat, manakala sholatnya itu adalah berjamaah. Karena batas orang yang sholat berjamaah ini, batas sujudnya itu adalah di depan imam. Jadi apabila sholatnya secara berjamaah, ada salah satu jamaah yang batal, maka boleh dia ketika keluar melewati di depan orang sholat, ya. Kecuali di depan imam yang ada di depan ini tidak diperbolehkan. Atau ketika sholat sendiri-sendiri, maka tidak boleh seseorang melewati di depan orang sholat kecuali di atas ataupun di belakang batas tempat dia sujud, ya. Karena itu di dalam fikih Islam ini salah satu yang disunahkan ketika sholat adalah memasang sutroh ataupun pembatas antara tempat dia sholat dengan tempat sujudnya. Ini dalil yang kedua. Jadi Allah tidak akan menerima sholat seseorang kecuali dalam keadaan berwudu, ya, ataupun bersuci. Dalil yang ketiga dari sekalian adalah ijma. Ijma ini kesepakatan ulama Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW tentang urusan agama. Jika ada ulama, ya, yang mereka berkumpul bersepakat untuk menentukan satu hukum, namun hukum ini tidak terkait tentang masalah agama, misalnya masalah kesehatan, ya, ataupun masalah hal yang lain, maka secara istilah fikih tidak dianggap sebagai ijma. Meskipun secara bahasa penggunaan istilah ijma itu boleh-boleh saja. Ya, mungkin beberapa waktu terakhir ini kan kita mendengar ijma ulama Indonesia, gitu ya. Misalnya ataupun istimewa ulama 212 itu istimewa itu adalah perkumpulan. Tapi kalau ijma itu adalah kesepakatan ulama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW tentang satu urusan agama. Ini namanya ijma. Inilah 3 dalil yang mendasari perintah wudu. 3 dalil yang mendasari perintah wudu. Yang pertama surat Al-Maidah ayat 6, yang kedua hadis tadi saya bacakan sekali lagi, ya, ini hadisnya hadirin sekalian, kalau bisa hafal bagus. La yaqbalullahu sholata ahadikum. Allah tidak menerima salat seorang di antara kalian idza ahdatsa, ketika dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Yang kedua hadirin sekalian, tentang keutamaan berwudu. Ini hadisnya cukup panjang, ya, saya tidak akan membacakan satu persatu, namun secara inti saja terjemahannya, bahwasanya seseorang yang melakukan wudu dengan sempurna, ini dengan sempurna catatannya, karena ada seseorang yang melakukan wudu tidak sempurna meskipun sah secara hukum fikih. Bagaimana kategori wudu secara sempurna itu? Yang pertama hadirin sekalian, dia menjalankan rukunnya, syarat dan rukunnya dia lakukan. Kemudian yang kedua, dia juga menjaga sunnah-sunnah wudunya. Yang ketiga, dia meninggalkan hal-hal yang makruh di dalam wudu. Ini seseorang telah melakukan wudu dengan sempurna. Ada orang yang melakukan wudu sesuai dengan rukunnya, hal-hal wajib dalam wudu dia lakukan, namun di saat yang sama dia melakukan hal yang makruh.
Nah, ini berarti tidak sempurna di dalam wudunya. Contohnya misalnya, ketika wudu dia membasuh mukanya dengan air yang mengalir, karena perintah untuk membasuh untuk muka ini adalah membasuhnya. Namun dia membasuhnya sampai 4 kali, 5 kali. Ini tidak dimakruh hukumnya karena mubadir dalam penggunaan air. Maka Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang artinya sederhanakanlah kalian dalam penggunaan air ketika wudu, sekalipun kalian wudu di air di sungai yang sangat deras sekalipun. Ya, ini mungkin sering kita perhatikan ya, ketika membuka keran itu dengan bukaan yang sangat besar sekali, banyak air yang terbuang daripada yang kita gunakan untuk berwudu. Nah, ini diantara hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, seseorang yang melakukan wudu dengan sempurna ini, hadirin sekalian, akan gugur dosa-dosanya dari anggota tubuh yang dia wudu'i, yang dia basuh dari air wudu. Ya, tatkala dia membasuh tangannya dan menyela-nyelai jari-jarinya, maka akan berguguran dosa-dosa dari sela-sela jarinya. Ketika dia membasuh mukanya, maka dia dosa-dosanya itu akan berguguran dari wajah mereka. Begitu juga ketika membasuh kaki dan sebagainya. Dan sekalian. Nah, bahkan sampai Rasulullah mengatakan, ketika seseorang melakukan wudu dengan sempurna dan dosa-dosanya itu berguguran, kemudian dia berangkat ke masjid, seolah-olah dia melakukan sholat di masjid ini sholatnya tinggal nafilah saja. Artinya tinggal sholat tambahan saja, karena dosanya sudah dihapus ataupun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu hadis yang pendek yang saya bacakan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal fislah as-salihah, sesungguhnya sifat yang salih, yang baik, takunu fir rajul, yang ada dalam diri seseorang, yuslihullahu biha amalahu kullahu, di mana Allah akan memperbaiki amal perbuatannya, wa tahurur rajul li sholatihi, dan sucinya seseorang ketika hendak sholat, yukaffirullahu bi tahurihi, maka Allah akan yukaffir. Yukaffir itu artinya menutup. Ya. Kafaro yukafiru itu artinya menutup, dan ini mirip dengan bahasa Inggris ya, cover ya sekalian. Cover itu kan sampul yang menutup buku ya. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, yukafiru sayyi'at, Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan manusia. Jadi kalau menutupi itu dosanya masih ada sebenarnya, hanya saja Allah tutupkan dosa orang tersebut. Tapi kalau Allah mengampuni dan Allah memaafkan, itu dosanya benar-benar dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbedaan antara maghfirah dengan kafarah dengan al-'afwu. Oleh karena itu kita membaca dalam doa antara dua sujud ya, duduk antara dua sujud itu kan, Allahumma rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, ini maknanya memang berbeda. Jadi ada orang-orang yang dosanya memang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dinampakkan. Dan ada orang-orang yang dosanya memang benar-benar dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara keutamaan wudu itu Allah akan menutupi dosa-dosa tersebut. Meskipun dalam riwayat lain juga Allah akan menghapus dosa-dosa orang-orang yang melakukan wudu secara sempurna. Dalilnya hadis tadi. Wa tabqa sholatuhu lahu nafilah. Dan sehingga ketika dia berangkat ke masjid itu sholatnya seperti seolah-olah menjadi sholat tambahan saja. Yang namanya menu tambahan itu kan tidak utama, ya kan? Kalau kita makan makanan pokok, misalnya yang pokok kita itu adalah nasi, mungkin yang tambahan itu cemilannya saja. Ya, artinya tidak utama. Nah, karena sudah begitu pahala yang didapat dari wudu secara sempurna ini, maka seolah-olah sholat wajib yang dilakukan itu tinggal nafilah saja. Begitu juga dalam hadis berikutnya, di antara fadilah seorang yang wudu dengan sempurna ini, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang wudu dengan sempurna. Dan fadilah keutamaan terakhir hadirin sekalian, keutamaan wudu adalah hadis Rasulullah SAW pernah suatu hari ziarah kubur, ya, mendatangi kuburan, kemudian beliau berdoa. Hadirin sekalian, tentu sudah hafal semua ya doa ketika ziarah kubur ya. Bunyinya adalah Assalamualaikum darul qaumil mu'minin. Ini redaksinya ada berbeda-beda di antara hadis dengan hadis yang lainnya, tapi artinya mirip ya. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kalian semuanya. Bagi siapa? Darul qaumil
penghuni kuburan ini dari kalangan orang-orang beriman. Jadi kalau kita melewati kuburan yang bukan kuburan muslim, tidak boleh berdoa seperti ini. Ini adalah doa ketika ziarah kuburan orang-orang beriman atau kuburan orang muslim. Wa inna insyaallah, dan kami sungguh insyaallah, kata Rasulullah, bikum an qaribin lahiqun, akan menyusul kalian dalam waktu dekat. Coba bayangkan aja sekalian, doa Rasulullah itu mengatakan kami akan menyusul kalian dalam waktu dekat. Mungkin kita kalau membaca doa ini dan tahu artinya barangkali agak enggan ya membaca doa. Kita mau menyusul cepat, kita masih ingin hidup lama gitu ya. Tapi inilah doa Rasulullah. Ya, doa Rasulullah mengingatkan seseorang yang ziarah kubur itu bahwasanya kematian itu dekat. Kematian itu sangatlah dekat. Wawadatu, kata Rasulullah di hadapan para sahabatnya, sungguh aku sudah ingin sekali lau anna qad ra'ayna ikhwanana, untuk melihat saudara-saudaraku sesama muslim. Maka para sahabat berkata, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara engkau wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabatku, wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd, adapun saudaraku adalah mereka yang belum datang, yang akan datang di kemudian hari. Orang-orang muslim yang tidak sempat melihat Rasulullah, namun mereka hidup di muka bumi ini dalam keadaan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah saudara Rasulullah. Adapun orang yang hidup di zaman Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah dan mati dalam keadaan muslim, maka disebut sebagai sahabat. Kalau ada seorang yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah, namun matinya tidak dalam keadaan muslim, maka tidak dianggap sebagai sahabat. Atau seseorang yang berjumpa dengan Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, bahkan bertetanggaan dengan Rasulullah, namun tidak beriman dengan Rasulullah, juga tidak disebut sebagai sahabat. Ya, tidak ada kita mendengar sahabat Abu Jahal atau sahabat Abu Lahab, kan tidak ada. Sahabat Abu Thalib juga tidak ada. Ya. Jadi sekali lagi yang dinamakan sahabat adalah mereka yang hidup bersama Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, beriman dengan beliau dan mati dalam keadaan Islam. Adapun kita ini hadirin sekalian yang tidak bertemu dengan Rasulullah namun mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah dan kepada Rasulullah, disebut sebagai saudara Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'da min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana engkau mengenali mereka nanti di akhirat, orang-orang yang datang kemudian padahal engkau tidak pernah bertemu mereka? Qala, maka Rasulullah mengatakan, ara'aita law anna rajulan lahu khailun. Bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mempunyai seekor kuda, gurrun muhajjalah, di mana kuda itu mempunyai warna belang. Misalnya kudanya berwarna hitam, tapi sebagian kecilnya itu ada warna putihnya, ini namanya gurrun muhajjal. Baina dhahrai khailin, yang ada berada di punggungnya misalnya. Dan kuda itu berada dengan di atas di tengah kuda-kuda yang lain. Ala yu'rafu khailuhu, tidakkah orang itu bisa mengenali kudanya? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, dia akan mengenali sahabatnya. Kemudian Rasulullah menjawab, inilah di antara bukti fadilah wudu. Rasulullah kemudian menjawab, fa innahu ya'tuna ghurran muhajjalin minal wudu. Sesungguhnya umatku nanti di akhirat kelak akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku akan mengenali mereka dari ghurran muhajjalin, yaitu pancaran sinar yang berasal dari mereka disebabkan karena bekas wudu. Jadi sekalian, ini di antara fadilah keutamaan orang yang wudu dengan sempurna. Orang yang wudu dengan sempurna, maka nanti di akhirat Rasulullah akan mengenali kita dari mana? Dari bekas wudu kita. Karena bekas wudu kita ini akan memancarkan cahaya. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpandangan bahwasanya dianjurkan seseorang untuk memanjangkan tempat wudunya. Maksudnya begini, kalau misalnya kita wajibnya wudu itu adalah membasuh lengan ataupun dhira, ya, lengan itu dari ujung jari tengah sampai siku, ini namanya dhira. Maka Ibnu Abbas berpandangan hendaknya melebihkan sedikit, ya tidak harus sampai bawah ataupun pundak, ya, nanti jadinya tidak wudu.
Nah, ini diantara pandangan beliau supaya bekas cahayanya itu lebih banyak lagi. Ya. Bagaimana kalau orang misalnya tidak punya tangan? Nah, ini tentu kondisi-kondisi yang sifatnya istisnaat ataupun pengecualian. Kalau seseorang tidak lengkap anggota tubuhnya, maka dia membasuh bagian dari anggota tubuh yang mewakilinya. Kalau misalnya orang buntung lengannya, maka dia membasuh bagian yang ada. Kalau misalnya tengahnya tidak ada sampai bau, maka dia membasuhnya di bagian bau. Baik dari sekalian, itulah beberapa fadilah keutamaan daripada wudu. Namun yang disebutkan di sini oleh Rasulullah menyebutkan isbabul wudu, yaitu orang yang sempurna di dalam wudunya. Jadi sekali lagi di sini berbicara tentang fadilah keutamaan orang-orang yang melakukan wudu dengan sempurna. Kemudian pembahasan berikutnya dari sekalian tentang faraidul wudu ataupun rukun di dalam wudu. Ya, tentu kita sudah tahu rukun wudu. Ini saya bacakan secara ringkas saja. Bahwasanya wudu mempunyai beberapa rukun yang wajib dilakukan. Jika salah satu daripada rukun ini tidak dilakukan, maka wudunya tidak sah. Yang pertama adalah niat wudu. Wa haqiqatuha, dan hakikat daripada niat ini hadirin sekalian, al-iradah al-mutawajjihah nahwal fi'l, yaitu keinginan, kehendak yang kuat dan kemudian disertai dengan perbuatan. Ini namanya niat. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam buku yang kecil itu Safinatun Najah, mereka mendefinisikan niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menyengaja sesuatu, berkeinginan sesuatu dan disertai dengan perbuatan. Ini namanya niat. Kalau seseorang punya keinginan namun hanya sekedar keinginan, tidak pernah berbuat, ini tidak kategori niat. Oleh karena itu hadirin sekalian, keinginan ini harus langsung disertai dengan perbuatan yang diniatkan, tidak boleh disela dengan perbuatan yang lain. Oleh karena itu, kenapa tempat niat sholat itu adalah ketika akan takbiratul ihram. Ketika kita tidak takbiratul ihram, maka kita diwajibkan untuk niat, atau saat takbiratul ihram itulah merupakan tempat untuk niat, bukan di rumah. Karena ketika seseorang niat sholat di rumah, kan perjalanan dari rumah ke masjid itu boleh jadi dia masih melakukan banyak hal. Mungkin masih menyapa orang, ya, masih mengucapkan assalamualaikum, ya kan, masih melakukan hal-hal yang lain. Sementara sholat ini dimulai dari sejak dia takbiratul ihram sampai salam. Begitu juga wudu hadirin sekalian. Ketika dia hendak melakukan wudu, maka dia niatkan. Ibtigha ridha, dan niatnya adalah disertai dengan untuk keinginan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa imtithal hukmihi, dengan menjalankan hukumnya. Artinya tata cara wudu dengan membasuh muka, membasuh tangan, mengusap rambut, ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala terkait wudu. Kalau dia misalnya niat namun dalam prakteknya wudunya tidak karu-karuan, ya, yang dibasuh bagian tubuh bagian mana tidak sesuai dengan aturan hukum Allah, maka tidak sah wudunya. Wahia, ini menurut pandangan Said Salim, ya, nanti saya jelaskan terkait dengan niat. Wahia, dan niat itu adalah amalul qalbi, perbuatan hati. La dakhala lisanu fihi, tidak ada kaitannya dengan lisan sama sekali. Ini pandangan beliau. Wa talaffuz biha, dan mengucapkan niat dalam wudu ghairu masyru', tidak disyariatkan. Wa dalilu fardhiyatiha hadits Umar, dan dalil tentang niat wudu ini ada dalam hadis bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan masalah niat dan melafazkan niat, ya, ini mungkin sering kita mendengarkan pembahasan masalah itu. Mayoritas ulama dari kalangan madhab, ya, mereka tidak boleh dibilang tidak membahas terkait dengan masalah melafazkan niat. Yang berpandangan bahwasanya melafazkan niat itu adalah mustahab ataupun dianjurkan, itu adalah dalam madhab Syafi'i, saja. Dari mana asal mula ataupun dalil madhab Syafi'i yang berpandangan bahwasanya melafazkan niat itu dianjurkan? Yang pertama adalah yaitu mengkiaskan, ya. Ada kias terkait dengan masalah melafazkan niat.
berniat ya, berada di miqat ya. Miqat ini batas waktu ataupun tempat kita menjalankan haji ya. Kalau kita sebagai penduduk Madinah, maka kita wajib memulai niat haji ataupun umrah ini dari miqat yang disebut dengan Bir Ali ya. Kalau bagi penduduk Makkah namanya Tan'im. Kalau kita dari Indonesia itu berada di daerah sekitaran Yaman ya, namanya Yalamlam. Hanya saja kita kan susah kalau berada di atas pesawat kemudian pakai pakaian ihram dan mengira-ngira kita sudah di atas Yalamlam atau belum, kan susah. Biasanya warga Muslim Indonesia ini berangkat dulu ke Madinah dan berangkat umrah ataupun haji berangkat dari Madinah, sehingga posisi mereka adalah menganggap dirinya sebagai penduduk Madinah dan niatnya dari Bir Ali. Nah, ketika waktu itu bersama Rasulullah SAW, beliau tidak melakukan haji, ada seorang sahabat yang dalam niatnya itu menyebutkan nama orang lain. Dalam niatnya sahabat ini mengatakan, labbaika Allahumma hajjan an syukurma. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk haji untuk Syuburma. Syuburma ini nama orang. Maka Rasulullah ketika mendengar orang yang melafazkan niat itu, Rasulullah bertanya, siapakah itu Syuburma? Maka sahabat ini mengatakan dia adalah saudaraku. Rasulullah bertanya, ahajjata an nafsika, apakah kamu sudah berhaji untuk dirimu sendiri? Sahabat ini mengatakan, la, belum wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, hujja an nafsika tsumma an ghairika. Berhajilah untuk dirimu sendiri terlebih dahulu, baru untuk orang lain. Dari hadis inilah yang kemudian menjadi dasar hukum bahwasanya melafazkan niat itu tidak masalah. Ya, karena juga buktinya sahabat melafazkan niat ketika akan melakukan ibadah haji. Ya, hanya saja memang di sana nanti terkait tentang hukum qiyas ini sebagian ulama berpandangan la qiyasa bil ibadah. Tidak ada qiyas ya, penganalogian di dalam masalah ibadah. Ibadah ini harus strict seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua hadirin sekalian, di antara dalilnya adalah bahwasanya ulama-ulama mazhab Syafi'i ini melihat ada tipe-tipe orang yang ketika berniat itu tidak bisa memantapkan kecuali dengan bantuan lisannya. Oleh karena itu lisan ini sifatnya hanya sebagai anjuran dan sebagai bentuk untuk membantu saja, bukan sebagai hakikat niat. Kalau hakikat niat, semua ulama sepakat bahwasanya tempatnya adalah di dalam hati. Oleh karena itu, jika seseorang dalam niat sholat misalnya, mulutnya sudah berbunyi, namun hatinya hampa, tidak ada keinginan yang kuat untuk sholat, maka niatnya tidak sah. Jadi ukuran standar utama di dalam niat itu adalah hati. Adapun masalah melafazkan ini tadi yang saya sampaikan, perbedaan di kalangan ulama. Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang diniatkan. Apabila seseorang wudu niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala bersuci, maka akan sah wudunya. Al-fardhu tsani, rukun yang kedua, ghuslul wajh marratan wahidah. Membasuh wajah satu kali. Ini rukun wudu. Adapun dua kali itu lebih utama. Membasuh 3 kali maka sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika 1 kali saja maka cukup, ya, artinya sudah gugur dari kewajiban. Yaitu isalatul ma'i alaihi, dengan membasuh air dengan airnya itu mengalir. Jadi ada beda antara membasuh dengan mengusap, ya. Nanti kalau bagian kepala ini mengusap, lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Adapun untuk wajah, tangan dan kaki ini menggunakan lafaz membasuh. Membasuh ini standarnya adalah airnya harus mengalir ataupun menetes, ya. Nah, adapun batas wajah ini hadirin sekalian adalah kita kenal, ya, dari tempat tumbuhnya rambut, ya. Tempat tumbuhnya rambut sampai ke kanan mendekati daun telinga kanan dan kiri, dan ke bawah sampai dafar. Dafar ini adalah dagu. Ini adalah batas wajah, ya. Bagaimana kalau orang botak, misalnya rambutnya sampai setengah kepala, baru ada tumbuh di situ?
Bukan berarti wajahnya melebar sampai setengah kepala, bukan ya. Akan tapi tetap pada umumnya di mana tempat dia umumnya rambut itu tumbuh. Bagaimana kalau orang nggak ada rambutnya sama sekali? Bukan berarti mukanya itu sampai di atas kepala, bukan ya. Tentu yang wajib dibasuh adalah wajah yang umumnya seseorang rambutnya tumbuh ya. Jadi rukun yang kedua adalah dengan membasuh wajah. Ya, ini dalilnya tadi waghsilu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ya. Kemudian rukun yang ketiga hadirin sekalian ghuslul yadayn ilal mirfaqain, yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Ini yang wajib. Jadi ini yang dipastikan ya hadirin sekalian. Yang wajib sampai siku. Ini kadang ada orang wudu ini dengan menggerakkan tangannya saja ya, tapi kadang bisa jadi bagian sikunya itu masih kering ya. Oleh karena itu berhati-hati supaya wudunya sempurna ya. Bagaimana dengan orang yang misalnya tidak punya tangan, yang tadi saya singgung ya, misalnya dia tidak punya lengan, maka yang dibasuh adalah bagian ujungnya ataupun pembatas di mana dia tidak punya tangan itu. Kalau misalnya dia tidak punya tangan sampai lengan atas, maka yang dia basuh adalah bagian yang terpotong itu ya. Bagaimana kalau seseorang punya jari lebih dari 5 ya? Ya ini sifatnya iftirati saja. Yang wajib itu adalah yang normal ya. Ini kan kadang-kadang kan ada orang yang mungkin ada sedikit kelainan jarinya, ada yang tambah 1 dan sebagainya ya kan. Sebenarnya yang wajib itu yang 5, karena jari manusia itu umumnya adalah 5 ya. Namun tentu tidak menyusahkan jika hanya ada tambahan sedikit dan ikut terbasuh. Seandainya tidak pun maka sebenarnya sudah sah wudunya. Jadi membasuh tangan kanan dan kiri sampai sebatas siku. Kemudian rukun yang keempat adalah masfur ra'si, mengusap rambut kepala. Jadi kalau rambut kepala ini bukan membasuh tapi mengusap. Wal mashu ma'nahu isabah bil balad, dan makna daripada kata masah ataupun mengusap ini adalah mengenai bagian yang akan disentuh itu dengan basahan air, dengan basahan saja. Wala yatahaqqaq illa bi harakatil 'udhu. Ini menurut pandangan Syekh Sabiq, dan tidak sah kategori mengusap sampai tangannya itu bergerak. Misalnya nih, kalau seseorang mengusap ya ataupun mengelap, itu kan maksudnya begini. Ini namanya mengusap. Coba mejanya itu bisa diusap ataupun dilap, berarti begini. Kalau seseorang hanya begini, itu namanya bukan mengusap tapi menutul ya, menempel. Jadi perintah dalam wudu ini bukan tutullah rambut kalian, bukan, tapi usaplah rambut kalian. Oleh karena itu dalam pandangan saya Sabiq harus bergerak tangannya itu ya. Adapun berapa kadar rambut yang harus diusap, nah ini ada beberapa hadis yang disampaikan di sini yang menunjukkan tata cara Rasulullah dalam berwudu, khususnya di saat ketika beliau mengusap rambutnya. Nah ini yang kita dalam bab fikih ini hadirin sekalian harus banyak berlapang dada ya. Yang pasti kita tidak boleh ta'assub ataupun fanatik dengan satu mazhab tertentu ya. Maka pandangan beliau yang namanya mengusap itu harus tangannya bergerak. Dan summa inna dhahira qoulihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum, dan makna lahiriah daripada firman Allah wamsahu bi ru'usikum, usaplah rambut kepala kalian, la yaqtadi wujuba ta'mimir ra'si bil masah, menuntut tidak wajib harus secara keseluruhan dari bagian rambut. Ini pandangan beliau ya, bahwasanya bunyi Al-Quran wamsahu bi ru'usikum itu tidak ada makna yang terkandung bahwasanya harus semua bagian rambut. Oleh karena itu bagaimana tata cara mengusap rambut ini? Marilah kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan. Hadis yang pertama, dalam mengusap rambut ini Rasulullah pernah melakukan yang pertama adalah mengusap semua rambutnya, yaitu dari bagian depan rambut sampai bagian belakang ya. Jadi kalau Rasulullah membasahi telapak tangannya, kemudian dari depan bagian rambut depan ya, kemudian ke belakang dan
dari belakang kembali ke depan dengan kedua tangan begini. Ya. Misalnya megang begini. Jadi diusapnya dari depan kemudian ke belakang dan ke depan lagi. Ini riwayat yang pertama di mana Rasulullah SAW, saya bacakan dari Umar bin Umayyah. Qala ra'aitu Rasulullah SAW, aku melihat Rasulullah SAW yamsah ala masaha rasahu biyadaihi. Rasulullah mengusap kepalanya dengan kedua telapak tangannya. Fa'aqbala bihi wa adbar, memulai dari depan dan kemudian ke belakang. Fabada'a bi muqaddimati ra'sihi, memulai dari bagian depan kepalanya. Tsumma dhahaba ila qafahu, dan kemudian berangkat ke arah mengusapnya ke arah qafahu, tengkuknya. Tsumma radamma, dan kembali kedua telapak tangannya itu ilal makanil ladzi bada'a fi, ke tempat di mana dia memulai mengusapnya, dari depan kemudian ke tengkuk dan kemudian ke depan lagi. Ya, ini hadis yang pertama tentang tata cara mengusap rambut yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini hadis yang dijadikan dalil dalam mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali, bahwasanya mengusap rambut itu harus semua rambut ataupun mayoritas rambut kepala. Ya. Kemudian hadis yang kedua, tata cara Rasulullah wudu ketika mengusap rambut adalah masahu 'alal imamah wahdaha. Rasulullah pernah berwudu dan ketika mengusap rambut ini tidak membuka imamahnya, tidak membuka surbannya. Surban Rasulullah itu dililit ya, bukan surban seperti orang Arab Saudi sekarang yang ditutupkan itu, tapi dililitkan seperti orang Sudan, orang Afghanistan itu mereka bukan menggunakan imamah ataupun surban yang dililitkan itu. Ya, ini namanya surban ataupun imamah. Kalau yang diselempangkan seperti ini namanya ridaun. Rasulullah selain menggunakan imamah, surban, juga beliau menggunakan ridaun ataupun selendangnya. Ya. Adapun yang ditutupkan, misalnya seperti perempuan menggunakan kerudung, itu bahasa Arabnya adalah khimar. Ya. Nah, kalau di Saudi namanya shimal, yang warna merah dan putih, itu yang biasa dipakai oleh orang-orang Saudi. Jadi hadis yang kedua, Rasulullah ini pernah wudu dan mengusap imamahnya saja, tidak membuka rambutnya. Dari hadis Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah. Jadi kalau ada hadis melihat itu berarti memang dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat. Tidak mungkin seorang tabi'in mengatakan ra'aitu, aku melihat. Itu berarti ada sesuatu yang salah ya, dalam lafadznya, ataupun mungkin itu ada sanad yang terputus. Yamsah ala imamatihi wa khuffaihi. Aku pernah melihat Rasulullah mengusap surbannya dan juga khuffaihi. Khuff ini adalah kaos kaki yang terbuat dari kulit. Ya, biasanya orang-orang Arab ini menggunakan khuff di saat musim dingin, dan mereka menggunakannya, memasangnya di kaki itu biasanya dalam keadaan suci, sudah berwudu, sehingga nanti ketika berwudu kembali itu tidak perlu membasuh, membuka kaos kakinya dan hanya cukup mengusap di atasnya. Nah, jadi dari hadis ini sepertinya ini juga kondisi di mana Rasulullah dalam musim dingin ya, ataupun kondisi tertentu di mana beliau tidak membuka surbannya, tapi cukup mengusap di atas surbannya saja. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala nasiyah wal imamah. Rasulullah mengusap surbannya dan mengusap rambut bagian nasiyah. Nasiyah itu adalah ubun-ubun. Jadi kemungkinan sorban Rasulullah itu melilit di samping dan bagian atasnya ini masih kelihatan rambutnya. Maka Rasulullah selain mengusap imamah juga mengusap bagian rambut di bagian ubun-ubunnya. Inilah 3 hadis yang menunjukkan praktek Rasulullah ketika wudu dan saat mengusap rambut. Oleh karena itu hadirin sekalian, dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'iyah,
berdasarkan bunyi ayat tadi, karena tidak ada perintah untuk membasuh semua rambut dan juga diantaranya praktek Rasulullah SAW, maka yang wajib adalah mengusap sebagian saja. Oleh karena itu sering kita saksikan orang-orang yang bermadzhab Syafi'i ini ketika berwudu hanya bagian depan saja, ya, bagian depan saja. Tapi pastikan hadirin sekalian bahwasanya ketika mengusap itu hendaknya tangan kita bergerak, ya, jangan hanya menutul saja. Itu nanti jatuhnya bukan wamsahu biru'usikum, tapi menutul rambut kepala. Inilah 3 hadis sekali lagi yang menunjukkan praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu kita tidak perlu berdebat panjang lebar hadirin sekalian yang kemudian berkeyakinan bahwasanya mengusap semua rambutnya itu merupakan kewajiban, yang lainnya mengatakan itu adalah tidak kewajiban, ya. Dalam madzhab Syafi'i beliau berpandangan supaya tidak terjadi khilaf di antara umat Islam, beliau mengatakan wajib adalah sebagian rambut, namun mengusap semua rambut merupakan sunnah. Ini perlu dipahami. Jadi dalam madzhab Syafi'i pun kalau yang wajib itu adalah mengusap sebagian rambut saja, adapun mengusap semua rambut adalah sunnah. Jadi kalau bapak-bapak sekalian mengusap rambut dengan mengusap semuanya juga bukan berarti wah ini madzhabnya bukan Syafi'i. Tidak juga, karena Syafi'i juga menganggap itu sebagai bagian dari sunnah. Ini adalah praktek Rasulullah. Pertanyaannya hadirin sekalian mungkin, bagaimana kalau ibu-ibu? Ya kan, ibu-ibu kan rambutnya lebih panjang. Apakah mengusap semua rambutnya dari depan sampai kemudian ujung rambutnya? Saya pernah mengikuti kajian Syekh Utsaimin, ya, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram di Makkah. Beliau berpandangan karena berdasarkan hadis ini, maka beliau berpandangan bahwasanya wanita pun juga melakukan hal yang sama. Bahwasanya perintah mengusap rambut itu dari bagian depan sampai belakang. Ya, saya kurang tahu prakteknya seperti apa. Apakah maksud beliau itu ya maksudnya bagian depan kepala kemudian bagian tengkuknya bukan harus sampai ke ujung rambut, ya. Karena dalam satu hadis yang lain pernah ada seorang sahabat dari sekalian, perempuan sahabiat, mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perempuan itu dalam keadaan junub, sementara dia punya rambut yang panjang yang diikat, maka Rasulullah cukup mengatakan, cukuplah kalian wahai ibu untuk menyiramkan di atasnya saja, tidak harus mengurai rambutnya dan kemudian menyala-nyalai rambutnya. Ini diantara hadis terkait dengan ketika seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah bagaimana mandi junub perempuan yang punya rambut panjang dan diikat. Baik, kemudian fardhu khamis yang kelima, rukun yang kelima adalah ghuslu rijlain ma'al ka'bain, membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki, ini wajib dipastikan sampai mata kaki. Ini Rasulullah mengancam, ya, seseorang yang wudunya tidak sempurna itu wailul lil aqabi minan nar, celakalah orang-orang yang masuk neraka disebabkan mata kakinya. Ini terkait dengan masalah wudu yang tidak sempurna. Karena suatu hari ada seorang yang sholat, kemudian Rasulullah melihat kakinya itu masih kering, ya, maksudnya mata kakinya itu tidak tersentuh air. Maka Rasulullah mengatakan irji fa innaka lam tusalli, kembalilah kamu wudu dan sholat lagi karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali, irji fa innaka lam tusalli, kembali kamu belum sholat. Kemudian laki-laki itu kan mungkin bingung, ya, dan bertanya Rasulullah, kemudian mengucapkan hadis ini, ya. Ini jadi sebagai penguat juga bahwasanya sholat ini harus disertai dengan keadaan suci dan berwudunya harus dalam keadaan sempurna. Yang terakhir hadirin sekalian, rukun yang keenam adalah ini tidak ada di dalam Al-Quran tadi, tapi ada dalam praktek Rasulullah, yaitu tartib. Tartib ini berurutan, ya, berurutan mulai dari apa hadirin sekalian? Membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Ini adalah tartib. Tidak boleh seseorang wudu mulai dari kaki dahulu, ataupun tangan dahulu,
ataupun kepala dan rambut kepala dulu, tidak harus berurutan. Ya, ini rukun wudu. Jadi dalam wudu itu ada rukun, ada sunah-sunah wudu, dan juga ada hal-hal yang dimakruhkan. Oleh karena itu, jika seseorang wudu dengan tata cara ini, dia tidak melakukan sunnah sama sekali. Ketika wudu langsung membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap rambut kepala, dan kemudian membasuh kaki, maka wudunya sah. Sudah sah karena sudah melakukan rukunnya. Hanya saja ya tidak sempurna karena banyak sunnah yang ditinggalkan. Ya. Ini ada pertanyaan nanti. Baik, hadirin sekalian, itu saja mungkin sebagai pengantar kajian kita pada subuh kali ini. Barangkali ada hal-hal yang nanti ditanyakan, silakan. Alhamdulillah, kita telah menerima kajian hari ini. Bab wudu mengulang tepat waktu. Salat adalah untuk memperdalam kita. Maksud saya tanya jawab, mungkin bapak ibu-ibu yang selama ini masih bingung, silakan dipertanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu sesi aja 6 orang. Saya ingatkan, kalau yang sudah dijawab mungkin bersamaan pertanyaannya, nggak perlu disampaikan. Sini balik. 1. Assalamualaikum Pak. Saya ingin menanyakan, kalau secara fikih tadi Bapak akan menerangkan semuanya jelas. Cuma yang ingin saya tanyakan adalah secara hakikat apa maksudnya kita berwudu itu Pak? Mungkin ada kaitannya dengan kehidupan kita. Gimana Pak pertanyaannya? Secara fikih kan Bapak ada jelasnya itu kan Pak. Cuma secara ini kehidupan kita sehari-hari mungkin ada makna lain dari kita berwudu itu Pak. Satu, Bapak dulu ya. Pertanyaan saya, kita kalau pemahaman saya dan mungkin secara umum, sholat itu ada yang punya batas waktu, seperti sholat id, sholat jumat, terus ada yang tidak punya batas waktu, sama ada yang ada batas waktu supaya tidak menggantinya gitu. Yang saya pertanyakan, pada saat saya sibuk, saya telat sholatnya, waktu udah mau habis, itu boleh nggak kita untuk mempersingkat tayamum? Apa hal itu mungkin ada hadisnya atau ada aturan yang menginformasikan ke kami semua untuk lebih tahu dari itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Pertama, sesudah kita wudu itu badan kita masih basah, muka dan tangan. Itu kalau menurut yang saya lakukan itu biasanya saya suka membawa lap untuk supaya air itu tidak mungkin kena tempat sujud atau mungkin kena baju begitu. Maksud saya begitu. Tetapi sudah saya membaca WA dari seorang ustazah itu katanya tidak boleh dilap. Itu biasa karena irisan air itu akan merontokkan dosa-dosa kita. Sehingga itu kan saya tidak lakukan. Kemudian satu lagi, apakah wudu itu harus menutup aurat? Karena pada waktu sholat, pada waktu mandi junub itu biasanya diwajibkan untuk berwudu lebih dulu, kemudian baru mandi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membasuh wudu, Kalau itu Ustaz, agak menyimpang dari topik. Kita coba kemarin
saudara Rizal ada masalah riba. Jadi mohon ini disampaikan ke Ustaz Joko. Jadi gini Ustaz, kita ini umat muslim di Indonesia hampir nggak lepas dari makan uang riba. Kalau sudah terlanjur makan, bagaimana tobatnya? Dan kalau misalnya masih kerja dengan urusan riba, bagaimana memutuskannya? Lalu ada kejadian begini Pak. Kita nggak sengaja, nggak ada tujuan untuk mendapatkan riba, tetapi kita nabung di bank konvensional. Di akhir tahun itu dapat hadiah, boleh enggak hadiah itu kita ambil? Kalau enggak, diapain? Dan yang masalah kaitan dengan riba ini cukup luas, terutama di negara kita. Nah, kita sebagai Muslim nggak lepas dari keterkaitan kegiatan sosial seperti BPJS juga itu riba, karena yang kita anggur tidak sesuai dengan yang kita terima, kan? Yang nggak riba itu kalau yang ditolong oleh pemerintah. Saya kira itu saja dulu dan kaitannya bagaimana kita tolak, bagaimana kalau kita terlanjur jadi harta mengembalikannya gimana. Mohon penjelasan agar kita bisa terhindar dari riba, karena dosa riba ini 1 dirham saja kita makan uang riba sama dengan 36 kali berzina. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum. Nanti kalau ada waktu boleh kita jawab. Ya bapak-bapak jawab dulu Ustaz. Sesi khusus. Ya bapak-bapak. Baik, yang pertama tentang wudhu tadi. Dan secara fikihnya sudah jelas apakah ada makna lain atau hikmah lain dari wudhu ini dalam kehidupan sehari-hari. Tentu terkait dengan hikmah tadi ya, mungkin masuk dalam kategori fadilah, keutamaan berwudhu ya. Di antaranya wudhu itu bisa menghapuskan dosa-dosa dan juga Allah akan menutupi dosa orang-orang yang wudhu dengan sempurna. Dan saat yang sama juga Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berwudhu dengan sempurna. Dan ini juga diantara hal lain hadirin sekalian, kalau seseorang senantiasa menjaga wudhunya, insya Allah akan terjaga dari gangguan setan. Ya insya Allah ya, dalam keadaan suci. Dan juga misalnya seseorang ketika dalam keadaan suci menjaga kesucian terus, dia akan melakukan kemaksiatan, dosa itu akan lebih terjaga. Ya. Daripada orang-orang yang tidak pernah ataupun tidak menjaga kesucian. Barangkali itu diantara hal-hal yang terkait wudhu yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada banyak hikmah-hikmah lain yang bisa kita petik. Kemudian yang pertanyaan kedua, apabila seseorang sudah mepet dalam waktu sholat, apakah dia boleh bertayamum? Jadi sekalian, memang sholat itu adalah ibadah yang waktu dan tata caranya sudah ditentukan ya dalam surat An-Nisa ya, Al-Baqarah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya sudah ditetapkan. Sholat subuh mulai dari terbit fajar sampai terbenam sampai terbit matahari. Ini waktu sholat subuh. Sholat duhur mulai dari matahari lengser ke arah barat sampai bayang-bayang kita itu panjangnya sama dengan kita. Ini batas waktu sholat duhur. Waktu sholat asar mulai dari bayang-bayang kita itu melebihi tinggi badan kita sampai sebelum matahari terbenam. Waktu maghrib dari matahari terbenam sampai masuk waktu isya, dan isya sampai sebelum fajar. Jadi melakukan sholat pada hukum dasarnya harus dilakukan pada waktu-waktu itu. Tidak boleh seseorang sengaja melakukan waktu sholat subuh di waktu duhur, atau sengaja waktu sholat duhur dilakukan di waktu asar dengan sengaja. Ini tidak boleh. Tanpa ada alasan ini tidak boleh. Kecuali kalau dalam kondisi tertentu, misalnya safar, sakit ya, seseorang boleh menjamak dan mengqasar sholatnya. Bagaimana kalau dia sudah mepet waktu, bolehkah dia bertayamum? Terkait dengan tayamum juga tidak sekalian ada syarat dan rukunnya. Jadi syarat kapan seseorang itu boleh bertayamum. Yang pertama,
adalah jika tidak ada air. Yang pertama, jika tidak ada air. Yang kedua, ada air, namun orang itu tidak kuasa menggunakan air. Mungkin dia karena sakit. Kalau dia menyentuh air atau terkena air, sakitnya akan parah, akan lama sembuhnya, atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya, kondisi-kondisi tertentu, misalnya seperti musim dingin dan sebagainya. Mana ada satu kasus ya, satu riwayat seorang sahabat yang dua orang mandi junub ya, junub, kemudian satu orang ini kedinginan kan, saya tidak mau mandi, dia menggantinya dengan tayamum, guling-guling di atas pasir ya. Kemudian yang satu lagi memaksakan diri mandi, dan akhirnya dia demam dan mati ya pada masa Rasulullah. Hal ini dilaporkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, lima la tas'al fa inna dawa'al 'ain fa inna su'ala dawa'ul 'ain. Kenapa kalian tidak bertanya kalau tidak tahu hukum? Karena sesungguhnya bertanya itu adalah merupakan obat kebodohan. Fa inna su'ala dawa'ul 'ain. Sesungguhnya bertanya itu merupakan obat daripada ketidaktahuan. Nah, itu syarat yang kedua. Jadi ada air, hanya saja tidak kuasa menggunakan. Yang ketiga, ada air namun tidak cukup untuk digunakan. Maksudnya tidak cukupnya hadirin sekalian, ada air tapi kita lebih prioritaskan untuk minum, misalnya masa paceklik, atau kita punya binatang ternak yang memerlukan air untuk minum, dan kita hanya punya air yang terbatas. Kita harus prioritaskan untuk nyawa. Nah, di situ kita boleh bertayamum. Yang keempat, tidak ada syarat atau rukun penyebab bolehnya bertayamum, karena mepet waktu sholat ini tidak ada. Jadi mohon maaf ya, bukan saya yang menentukan hukum boleh dan tidaknya, tapi syarat syarat untuk sahnya sholat selama dia masih ada air dan mampu menggunakannya, tidak ada udzur lain, maka dia wajib berwudu, tidak ada jalan lain. Nah, ketika waktu sudah mepet ya hadirin sekalian ya, misalnya kita mau sholat asar, sudah mendekati waktu maghrib tadi, belum masuk maghrib, kemudian sudah takbiratul ihram dan sudah ruku pada rakaat pertama dan sudah bangkit dari ruku, maka kemudian setelah itu adzan maghrib, kita masih dianggap melakukan sholat pada waktunya. Kita masih dianggap melakukan sholat pada waktunya. Ya, jika seseorang misalnya lupa ya, kan namanya manusia itu bisa saja lupa ya, yang mana sibuk bekerja ya, dia pikir sudah istirahat siang, zuhur sudah makan, sampai makan pun lupa, sampai masuk sholat asar, tadi sahur zuhur atau belum ya, nah lupa, maka kewajibannya adalah mengqadha. Maksudnya sholatnya diselesaikan saja walaupun. Oh iya, sholatnya wajib diselesaikan, jangan diputus di tengah jalan, karena sholat asar itu 4 rakaat, bukan 1 rakaat ya. Jadi harus diselesaikan sampai 4 ya. Jangan kemudian dibuat, wah udah sholat maghrib di depan pada, tidak. Selama dia masih mendapati waktu sholat asar, maka dia sholat pada waktunya. Kalau memang dia lupa sholat zuhur atau sholat asar dan ingat baru pada waktu maghrib, misalnya lupa sholat asar, maka dia mengqadhanya. Ini alasannya lupa ya, lupa ataupun ketiduran. Tapi kalau sengaja, maka tidak ada qadha sebenarnya. Ya, meskipun ada perbedaan pandangan di kalangan ulama. Dan ketika seorang lupa sholat asar atau ketiduran dan sudah masuk sholat maghrib, maka hendaknya dia sholat asar. Qadhanya di waktu maghrib. Ini bukan menjamak asar dengan maghrib, bukan. Namanya jamak itu adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh tidak ada jamaknya, jangan dijamak subuh dengan zuhur ya, tidak ada. Jadi jamak itu hanya ada 2, zuhur dan asar, maghrib dengan isya. Tidak ada jamak asar dan maghrib, tidak ada. Kecuali tadi posisinya orang ketiduran, maka hukumnya adalah mengqadha sholat asar. Qadha itu adalah menjalankan satu ibadah di luar dari batas waktu yang ditentukan. Itu namanya qadha. Bahasa letternya dari arti qadha itu mengganti. Ya, mengganti dari yang sejatinya dilakukan pada waktu ini, tapi tidak bisa dilakukan pada waktu. Jadi tidak bisa diganti dengan tayamum selama dia masih memenuhi syarat kewajiban untuk berwudu. Kemudian yang ketiga adalah ketika seseorang berwudu dan apakah boleh membasuh bekas air wudu
wudu. Ya memang tadi ya, kalau dalam bunyi hadis tadi yang saya bacakan, bergugurannya dosa itu adalah ketika dia sedang berwudu itu ya. Ketika dia sedang berwudu dan air itu menetes, maka dosa-dosa itu akan berguguran bersama tetesan air wudu itu. Saya pikir kalau selesai wudu, air itu sudah tidak menetes ya barangkali, kecuali kalau memang wudunya airnya banyak dan ketika sholat masih bertetesan dan sebagainya, ya bisa jadi dosanya itu masih berguguran bersama tetesan wudu. Tapi sejauh ini yang saya ketahui hadirin sekalian, tidak ada hadis secara sharih yang mengatakan dilarangnya mengusap bekas air wudu. Ya memang dari hadis yang saya bacakan tentang fadilah wudu tadi, memang baiknya adalah tidak diusap supaya tadi berikut dosa itu berguguran bersama tetesan air wudu. Tapi kalau alasan-alasan lain, misalnya seseorang tidak bisa tahan lama terkena air ya, sudah sepuh, kalau kena air dikit itu kedinginan ya kan, kalau kena air dikit sering bagian bawahnya itu keluar anginnya dan sebagainya, kan ada orang yang tersentuh air itu langsung pengen kentutnya, itu kan ada ya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, misalnya seseorang mengusap supaya kondisinya normal, tentu tidak ada masalah ya. Mengenai hikmah-hikmah yang lain itu kan sifatnya hikmah ya, tapi kalau sifatnya hukum ya kita harus mengetahui dasar hukum yang boleh dan tidak, itu adalah terkait dengan masalah hukum. Kemudian yang pertanyaan kedua itu, apakah harus tertutup aurat pada oh ya, orang untuk dalam keadaan terbuka auratnya ya, ataupun telanjang. Tidak ada satu poin dalam fikih yang mengatakan bahwasanya batal seseorang wudhunya jika dia wudhu dalam keadaan telanjang. Itu tidak ada. Hanya saja memang sebagian ulama mengatakan makruh seseorang berwudhu dalam keadaan telanjang. Ya, hukumnya makruh sebagian ulama ya. Namun sebenarnya dari kita belajar rukun dan syarat wudhu memang tidak ada bahwasanya wudhu harus menutup aurat. Artinya kalau tidak menutup aurat tidak sah wudhunya. Hanya saja sebagian ulama mengatakan itu makruh karena masuk kategori adab. Karena berwudhu ini kan kita juga beribadah, jadi sekalian ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedikit tambah tadi bapak tadi ya, berwudhu ini hadirin sekalian, di antara juga hikmahnya adalah ketika kita berzikir ya, kan berzikir kepada Allah itu setiap saat, maka dianjurkan dalam keadaan bersuci. Bahkan Rasulullah itu ketika ada orang salam, mengucapkan salam kepada beliau, dan beliau dalam posisi masih sedang akan wudhu atau sedang melakukan wudhu, beliau tidak menjawab salam sampai wudhunya selesai dan menjawab salam. Ketika ditanya, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku ingin ketika berzikir kepada Allah dalam keadaan bersuci. Ya, ini diantara juga hikmah daripada wallahu a'lam bishawab. Kita jawab itu bagaimana? Saya utamakan yang berwudu. Saya mengikuti aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga minta maaf Ustaz, ini tidak terkait untuk tapi sedikit saja kok. Bagaimana sebenarnya yang benar itu Ustaz, apabila kita sedang melaksanakan sholat sunnah, kemudian sholat wajib sudah datang, apa kita melanjutkan sholat sunnah itu atau kita akhiri sholat sunnahnya dan kemudian kita ikut dengan sholat wajib? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini langsung ya Pak ya. Kalau riba nanti. Satu lagi Ustaz. Oh, satu lagi ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bagaimana menurut Ustaz, apabila ada saran bila kita bertaharah itu berwudu, di setiap rukun dan gerakan wudu kita itu disertai doa. Apakah itu ada direferensikan misalkan di 4 mazhab? Terus yang kedua Ustaz, Rasulullah kan memerintahkan kita untuk sholat seperti apa yang beliau lakukan. Kenapa kalau kita ini yang muslimah
sholat itu syafnya itu kalau imam muslimah yang jadi imam itu sejajar, gitu. Tidak di depan, gitu. Padahal kan Rasulullah perintahnya sholatlah seperti aku sholat. Terima kasih Ustaz. Yang pertama tentang bagaimana seseorang ketika melakukan sholat sunnah dan ketika sedang sholat sudah iqamat. Yang pertama terkait dengan masalah ini memang para ulama sudah menjelaskan ada dua pandangan hadirin sekalian. Ya. Yang pertama, jika seorang itu sholatnya belum sampai pada ruku, misalnya baru saja mulai, baru takbiratul ihram, sholat sunnah ternyata qomat, maka kebanyakan ulama menyarankan dibatalkan sholatnya. Membatalkannya juga salam ya Bu ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian batal sholatnya. Namun kalau dia sudah mendapatkan satu rakaat, satu rakaat ini standarnya dia sudah sampai melewati ruku pada rakaat pertama, ini sudah dianggap mendapatkan satu rakaat, maka dia meneruskan sholatnya. Ya. Memang ada bunyi hadis begini, idza uqimatus shalah fala sholata illal maktubah. Jika sholat itu sudah disunahkan, sholat wajib itu sudah diiqamati, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Berdasarkan hadis inilah, maka seperti mazhab Hambali, ketika seorang sedang sholat sunat, seberapapun sholat sunatnya dan ketika qomat dikumandangkan, dia harus membatalkan. Berdasarkan hadis ini. Namun di dalam Al-Quran hadirin sekalian, Allah berfirman, wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amal-amal ibadah kalian. Oleh karena itu, para ulama berusaha untuk menggabungkan makna antara ayat ini dengan hadis tadi. Kalau dia misalnya menjalankan hadis tadi, jika sholat sudah diiqamati, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Kemudian dia membatalkan, tapi seolah-olah bertentangan dengan ayat tadi yang kita dimana dilarang untuk membatalkan ibadah yang sedang kita lakukan. Meskipun ayat itu sifatnya adalah umum. Kalau kita sudah punya niatan ibadah, sudah menjalankan, jangan dibatalkan atau diberhentikan di tengah jalan. Oleh karena itu sebagai jalan tengahnya tadi, kalau seseorang sudah sedang sholat sunat dan sudah mendapatkan satu rakaat, maka jangan dibatalkan. Tapi kalau belum mendapatkan satu rakaat, maka boleh dibatalkan karena dia belum melakukan sholat secara sempurna dari rakaat pertama. Ini diantara penjelasan ulama mengenai apakah seseorang ketika sholat sunnah harus dibatalkan atau tidak. Ya mungkin nanti sebagian umat Islam ada yang mengikuti pandangan tadi bahwasanya harus dibatalkan, ada yang mengikuti pandangan ketika dia sudah melewati rakaat pertama dia tetap lanjutkan. Termasuk saya ketika sholat sunnah dan qomat sudah ada qomat namun sudah masuk pada rakaat yang kedua, maka akan saya lanjutkan dengan mungkin gerakan yang lebih cepat, yang bukan tergesa-gesa, maksudnya disesuaikan dengan waktu yang ada. Kemudian yang kedua, sholat sesuai dengan Rasulullah tadi. Iya. Ya. Yang sebelumnya Bukan sebelum itu. Oh iya, baik. Ya, yaitu doa-doa di dalam setiap gerakan wudu ya. Ketika dia berkumur-kumur, ada berdoanya. Kemudian ketika istinsyak, membasuh wajah, ada. Itu ada dalam buku Imam Nawawi ya. Dalam Azkar Imam Nawawi itu disebutkan doa-doa secara lengkap. Setiap wudu itu ada doanya. Hanya saja dengan sekalian, secara kedudukan hadisnya itu banyak hadis-hadis yang lemah ya. Maksudnya setiap wudu dia berdoa. Hanya saja kalau menurut pandangan saya hadirin sekalian, karena doa ini, doa-doa dalam wudu ini kan masuk dalam fadilah amal. Dalam masalah fadilah itu adalah motivasi untuk kita beramal dan doa. Maka dalam hal-hal yang sifatnya fadilah, hadis-hadis yang lemah itu bisa diamalkan. Hanya saja tidak berkeyakinan itu sebagai sebuah sunnah atau sesuatu yang harus dilakukan. Itu ada ya. Saya lupa doa-doanya. Dulu saya praktekkan hadis
doa-doa ini dalam hadis-hadis itu, karena waktu saya di pesantren juga belajar, ada namanya kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Bukan Imam Nawawi Al-Batani, tapi Imam Nawawi Abu Zakaria An-Nawawi yang berasal dari negeri Syam. Itu punya kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, dan isinya adalah zikir-zikir dan doa semua ibadah, termasuk adalah doa-doa dan zikir di saat seseorang sedang wudu itu ada. Hanya saja memang sekali lagi hadisnya banyak hadis yang lemah. Kemudian yang kedua, katanya kita diperintahkan untuk sholat seperti Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Tapi kenapa untuk perempuan posisi sholat ketika berjamaah itu tidak seperti Rasulullah begitu ya barangkali ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu maksud daripada ucapan Rasulullah ini ada penjelasan secara terperinci. Bukan berarti yang dilakukan oleh Rasulullah kaum perempuan pun juga pasti harus seperti Rasulullah. Karena Rasulullah pun dalam hal masalah sholatnya perempuan juga menjelaskan. Misalnya terkait dengan posisi barisan seorang perempuan ketika sholat, maka posisi imamnya tidak seperti posisi laki-laki yang ada di depan, menjauh dari shaf bagian depan. Akan tetapi posisi imam adalah bersama barisan depan. Sebagian ulama menjelaskan maju sedikit untuk membedakan antara dia dengan makmum. Ya, hal ini ada dalilnya, bahwasanya Aisyah suatu hari ataupun Ummu Aiman ya, salah satu istri Rasulullah SAW, ketika sholat bersama Aisyah ya, bersama para sahabat, maka ketika menjadi imam, posisi imamnya itu adalah bersama barisan perempuan, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa yang dilakukan oleh para sahabat ini sepengetahuan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian ini sudah masuk kategori shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Maksudnya juga sholatlah kalian berdasarkan tuntunan yang aku ajarkan. Sholatlah kalian berdasarkan seperti apa yang aku contohkan dan aku arahkan. Jadi bukan berarti semuanya harus seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nanti kalau begini urusannya kan, sholat Rasulullah kan nggak menutup aurat, maksudnya nggak menutup kepala, nggak pakai jilbab. Berarti kalau perempuan sholatnya nggak pakai, kan tidak begitu ya. Artinya antara hukum laki-laki dan perempuan ini tentu ada perbedaan dalam beberapa halnya. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sepakati bahwa kajian kita jam 6.30 kita akhiri. Kalau pertanyaannya masih terjawab sesuai dengan pertanyaan, tapi tidak pertanyaan di luar konteks tadi masalah riba, akan kita pending untuk bulan yang akan datang. Kenapa? Karena riba pun pernah dibahas di majelis ini dengan Ustaz Budi. Jadi kalau ada pertanyaan di luar konteks pada saat itu dan waktu masih ada, kita berikan untuk dijawab. Apabila waktu sudah habis sekarang 30, akan kita berikan waktu di bulan yang akan datang sebelum kita mulai dengan pokok bahasan yang sesuai dengan aturan kita jawab masalah riba itu Ustaz. Jadi bulan yang akan datang 5-10 menit akan dijawab masalah riba. Pertanyaan mohon dipahami untuk bersama, karena kita juga punya terbatas waktu. Bapak-bapak dan ibu-ibu ada kegiatan yang lain. Apabila kegiatan lain dari ibu terhalangi, terlewat, kita juga sebagai majelis akan terpengaruh kegiatan yang akan datang. Demikian kajian kita pada hari ini. Dan satu tambahan pengumuman, Bapak ibu-ibu yang saya hormati, dalam seminggu ini marpot kita tidak kelihatan. Minggu yang lalu kita izin untuk pulang 1 hari karena laporannya rumahnya, pondasi rumahnya bolong terjang sungai yang di samping rumahnya bolong, hampir ya kalau didiamkan terus masuk banjir lagi, meluap sungainya, ya mungkin bisa fatal. Sehingga sampai hari ini beliau belum kembali, ditambah orang tuanya yang masuk ke masjid.
Kami pengurus lain dari kas masjid akan mengeluarkan dana untuk beliau, dan bagi jamaah yang akan ikut serta peduli dengan marbot kita akan saya sediakan kotak sebelah kiri, kotak pembangunan nanti akan kita tempel peduli kepada marbot. Selama seminggu kotak itu kita buka, silakan bagi yang peduli masuk ke dalam kotak tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan berfaedah untuk beliau dan dicatat sebagai amalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama hamdalah dan kafaratul majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam ucapan.